Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hadir semua? Hadir, Bu. Ada yang tidak hadir? Nggak ada. Alhamdulillah, hebat. Baik, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya nak ya. Iya, Bu. Mana ketua kelasnya bisa dipimpin? untuk Saya, berdoa? Bu. Silahkan. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, mari kita ingat dulu pelajaran sebelumnya kita membahas apa. Masih ada yang ingat tentang apa? Tentang Tentang lingkungan. benar sekali. Lingkungan apa nak? Biotik dan Abiotik. Oke, hebat. Lingkungan biotik itu ada apa aja? Ayo Lina. Ada populasi. Cakep. Lanjut, Sinta. Ada komunitas. Selanjutnya ada ekosistem. Itu untuk lingkungan biotik. Selanjutnya lingkungan abiotik ada apa saja, Lina? Suhu. Cakep. Lalu selanjutnya ada Sinar matahari. Ya, banyak ya, ada angin, kelembapan. Nah, selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan ekosistem. Oke, interaksi makhluk, singkat saja makhluk hidup dengan ekosistem. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Yaitu untuk mengetahui apa saja interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, Ibu mau tanya nih sama kalian. Pernah nggak lihat apa yang ada di sawah? Itu ada apa aja biasanya? Ada tikus. Ya, pertama ada Rumput. Ada rumput. Lalu ada Tikus. ya, oke, tikus. Lalu ada Ular. ya, ibaratnya ini ular ya, Nak ya. Iya. Ular. Lalu Ada burung burung elang. Nah, misalnya burung elang. Oke, dari gambar yang sudah kalian sebutkan, ada tidak yang bisa menyimpulkan antara rumput dengan tikus ini terjadi apa? Nah, tikus dengan ular terjadi apa? Ada yang bisa menyimpulkan, Anda? Nah, seperti ini misal, Ibu dengan Lina terjadi apa? Ibu dengan Lina terjadinya interaksi. Oke. Interaksi apa? Interaksi dalam ini disebutnya apa? Interaksi dalam Ekosistem. dalam ekosistem sawah. Oke. Lanjut. Interaksi makhluk hidup ini membentuk suatu pola, Nak. Nah, apa saja bentuk polanya? Ada jaring-jaring makanan, ada rantai makanan, ada apa lagi? Simbiosis. Lalu ada piramida makanan. Oke, pertama kita akan membahas yang namanya piramida makanan. Oke, nah, piramida makanan itu apa? Ada Nah, piramida makanan itu bentuknya segitiga. Bentuknya Mbak kalau saya nulis. Nah, segitiga. Ada yang tahu tidak? Kenapa semakin ke atas semakin mengerucut? Ada yang tahu, Nak? Kalau ada yang tahu, bisa jelaskan nanti. Siapa yang bisa menjelaskan atau tahu, Ibu kasih nilai tambahan. Belum tahu, Bu. Oh, baik. Misal
Padi. Padi dimakan oleh tikus. Tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung Elang. elang. Nah, misal padi memiliki, nah kan piramida makanan itu adalah perbandingan biomasa dari suatu makhluk hidup dari tingkat terbawah atau terendah sampai tingkat terpuncak atau teratas. Misal padi biomasa energinya 1000, tikus 100, nah ular 10, elang 0,1. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat tropiknya, maka energi yang didapatkan semakin rendah. Oke, itu yang dinamakan dengan piramida makanan, yaitu perbandingan biomasa dari suatu makhluk hidup dari tingkat terbawah sampai terpuncak. Oke, lanjut. Yang kedua, kita membahas tentang rantai Makanan. makanan. Baik, contohnya saja yang sering kita jumpai ya di kehidupan sehari-hari. Misal ada Rumput. rumput dimakan Belalang. oleh belalang. Belalang dimakan oleh Katak. katak. Oke. Katak makan oleh Ular. dan ular dimakan oleh Jamur. Jamur sebagai pengurai. Nah, bisa juga ular dimakan oleh elang ya. Ya. Nah, elang juga akan diuraikan oleh jamur. Oke. Misal petani padi misal. Ini padi. Nah, pasti petani akan melindungi tanamannya ya. Iya. Tanamannya yaitu padi ya, akan dilindungi oleh petani dari tikus. Nah, lalu apa yang terjadi jika tikus tidak bisa mendapatkan padi, tidak makan padi? Berarti tikus akan Mati. Begitupun selanjutnya, ular tidak akan bisa memakan tikus. Nah, artinya apa? Rantai makanan. Jika atau apabila satu populasi saja terganggu, maka populasi selanjutnya pun akan terganggu. Itu yang dinamakan rantai makanan. Jadi rantai makanan ini saling menghubungkan atau saling bersambung. Skip, Mbak. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Iya. Kita sudah membahas piramida makanan, rantai makanan, lalu selanjutnya tentang jaring makanan. Jaring makanan. Oke, ada yang tahu? Nah, jaring makanan itu apa? Ada yang tahu? Hubungan. Hubungan apa? Hubungan. Ada yang tahu, Nak? Ayo sebutkan saja apa yang kalian tahu. Hubungan dari rantai makanan. Benar sekali. Kenapa jaring makanan namanya? Misal nih, contohnya nih, ada rumput. Rumput dimakan oleh belalang. Nah, ternyata rumput juga bisa dimakan oleh ulat. Oke, belalang dimakan oleh Katak. Ulat dimakan oleh Ayam. Nah, ternyata katak juga memakan Ulat. Nah, jadi ini yang disebut dengan jaring makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakannya itu tidak terjadi hanya pada satu organisme saja. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang simbiosis.
Simbiosis. Oke, sebelumnya ibu mau nanya sama kalian, pernah tidak melihat daun yang bolong? Pernah. Nah, itu karena apa? Dimakan ulat. Oh, oke, bisa jadi dimakan oleh ulat, terus dimakan oleh Belalang. belalang. Nah, peristiwa si daun dimakan belalang atau ulat itu terjadi apa, Nak? Interaksi. Nah, interaksinya itu apa? Seperti apa? Simbiosis. Oke, simbiosis juga ternyata banyak macamnya. Ada yang masih ingat? Apa? Satu. Ayo, Lina, masih ingat simbiosis? Macam-macam simbiosis ada Mutualisme. Benar sekali, pintar. Mutualisme. Yang kedua ada simbiosis parasitisme. Yang ketiga ada simbiosis komensalisme. Oke, ada yang tahu tidak simbiosis mutualisme itu apa? Sarah, tahu nak? Oke, kalau tidak ada yang tahu, kita bahas ya. Ya, Bu. Simbiosis mutualisme itu simbiosis yang antara makhluk hidup itu saling menguntungkan. Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih contoh? Simbiosis mutualisme itu seperti apa? Misal seperti burung jalak dengan kerbau. Nah, terjadi simbiosis mutualismenya ini seperti apa, Bu? Nah, jadi kerbau kan punya kutu di tubuhnya. Nah, dimakan oleh si burung jalak. Jadi si kerbaunya tidak merasa gatal ya. Nah, terus untungnya buat si burung jalak apa? Dia merasa kenyang karena mendapatkan makanan dari kerbau tadi. Itu yang namanya simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Yang kedua yaitu parasitisme. Jika mutualisme tadi itu menguntungkan, berarti ini yang merugikan. Oke, namanya parasit ya, sudah jelas berarti merugikan. Satunya dirugikan. Nah, contohnya itu apa? Misal kutu dan manusia. Ya. Nah, kutu dan manusia. Yang merasa dirugikan yang di mana nih? Si manusianya. Kitanya yang merasa dirugikan dengan adanya kutu. Karena kutu menghisap darah manusia. Selanjutnya ada benalu dengan inangnya. Pernah ya kalian menemui benalu yang nempel di pohon itu? Di pohon jambu. Oh ya, pintar sekali. Selanjutnya simbiosis komensalisme, yaitu satu diuntungkan dan satu tidak merasa dirugikan. Contohnya ada bunga anggrek dan pohon kelapa. Oke, Ibu rasa sepertinya kalian sudah mengerti semua ya. Dari yang sudah dijelaskan tadi, ada piramida makanan, rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan yang terakhir tentang simbiosis. Ibu harapkan kalian mengerti semua yang sudah dijelaskan tadi. Nanti kalian pelajari lagi ya sampai di rumah. Iya, Bu. Baiklah, dari sekian yang sudah dijelaskan tadi, Ibu kasih tugas ya. Iya, buat Bu. kalian di rumah. Coba kalian buka halaman halaman 35. Buka dulu, Nak. Nah, nanti kalian kerjain di rumah ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang pembelajaran kita hari ini. Iya, Bu. Kalian kerjakan. Baik, segitu saja ya yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu mau nanya sama kalian, ada tidak yang bisa menyimpulkan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa Ibu kasih nilai tambahan nanti buat kalian. Baik, Lina? Lina tahu, Lina? Apa? Bisa dijelaskan, Nak? Baik. Jadi, semua makhluk hidup itu saling berinteraksi. Jika satu saja terganggu, maka tidak akan terjadi
keseimbangan ekosistem, maka hancurlah sebuah ekosistem tersebut. Kalian juga harus mengerti perbedaan dari piramida makanan, rantai makanan, jaring-jaring, dan simbiosis tadi kan ya. Terima kasih, itu saja ya yang dapat Ibu sampaikan. Tugasnya dikerjakan ya. Iya, Bu. Jika ada salah Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.